Ya, saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini sudah ada sekitar 11 orang yang bergabung di kelas kita. Akan melanjutkan pembahasan di bab 3 ya, mengenai pembentukan kalimat. Kemarin kita sudah selesai membahas mengenai bentuk formal untuk kata benda. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk informal ya, untuk kata benda dan kata sifat seperti itu. Oke. Jadi perubahannya, kalau yang bentuk formal itu akhirannya nida, nika, dan animida. Ya, kalau yang bentuk informal itu akhirannya nanti iyeyo atau yeyo. Kemudian yang membedakan adalah di bagian akhiran dari tanda tanyanya, kemudian nanti diikuti oleh kalimat tanya juga di depan. Seperti itu ya. Oke, yang pertama ya Robun, kita akan masuk ke kalimat yang bentuk informal. Ini kalau mau bertanya atau mau bertanya dalam bentuk kalimat informal dari bentuk yang eh, apa informal tuh kayak buat obrolan apa kayak temen kayak gitu loh. Jadi dia sesinya itu bukan sesi yang formal. Seperti itu. Maka bunyinya adalah iyeyo atau yeyo. Ini ya. Ini ada dua. Nanti teman-teman tahu bedanya yang mana. Seperti itu ya. Iyeyo atau yeyo jika diakhiri tanda tanya seperti ini, maka dia diartikan apa? Diartikan apa? Apakah seperti itu. Nah, untuk rumusnya gimana saya? Rumusnya adalah seperti ini. Mulai dari subjek ditambah dengan partikel, ya partikel subjeknya, kemudian tambah dengan kata benda, kemudian diakhiri iyeyo atau yeyo. Nah, untuk akhiran iyeyo atau yeyo ini khusus digunakan untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Apabila jadi kata bendanya itu berakhiran konsonan, maka nanti untuk akhirannya, ya kalimat tanyanya, teman-teman menggunakan yang iyeyo, seperti itu. Contoh kalimatnya gimana, Yorobun? Contoh kalimatnya ini ya. Isarami haksengi. Kalau ini digabung, ya kenapa kok bisa di apa? Harus ada akhiran tadi ya yang konsonan karena di sini posisinya digabung, Yorobun. Ini kan kalimatnya digabung ya. Kalau yang sebelumnya kan kalimatnya dipisah. Jadi ada spasi di sini untuk yang bentuk formal itu. Makanya bebas ya, kata bendanya bebas mau akhiran vokal, akhiran konsonan itu teman-teman bebas penggunaannya. Kalau yang sekarang ini lebih spesifik ya. Kalau misalkan kata benda atau kata sifatnya itu dia berakhiran konsonan seperti ini kan konsonan iyang ya huruf terakhirnya, maka nanti pakainya adalah yang iyeyo seperti itu. Kayak gini ya. Isarami hakseng iyeyo. Kalau kita artikan gimana, Sam? Isaram berarti orang orang ini karena ini subjek ya. Jadi kita artikan orang dari orang ini, kemudian setelah itu iyeyo diartikan apa? Apakah? Apakah? Kemudian hakseng, apa itu hakseng? Siswa Siswa. atau murid Guru. seperti Murid. itu. Siswa. Ya. Siswa. Jadi isarami hakseng giyo, orang ini apakah siswa atau murid itu juga sama aja seperti itu, Yorobun. Bisa dipahami untuk penjelasannya. Bisa saya. Bisa. Saya atau ada yang masih bingung boleh disampaikan teman-teman. Jadi penggunaannya hanya dua tadi ya. Kalau misalkan akhiran daripada kata bendanya itu konsonan, maka Anda pakainya yang iyeyo. Nah, sebaliknya, kalau yang pakai yeyo itu yang apa, Sen? Berarti gimana ya, Robin, kira-kira? Berarti kata benda berakhirannya adalah vokal. Gitu ya. Nah, ini ada contoh satu lagi, saya akan langsung bahas saja. Goginen byongon yeyo. Gogi, artinya apa gogi? Di, Itu. sorry, di situ, kemudian apakah ke belakang, kemudian Apakah byongon, Terus. rumah rumah sakit. sakit? Nah, ini bisa dipahami teman-teman untuk cara menjawabnya. Bisa ya. Oke, jadi fokuskan teman-teman itu pada bagian kata bendanya. Kalau misalnya kata bendanya berakhirannya konsonan, maka Anda pakainya yang iyeyo. Kalau misalkan kata bendanya itu berakhirannya adalah vokal, ini ya poin berikutnya. Jika kata benda yang berakhiran vokal, maka Anda pakainya yang yeyo. Jadi lebih pendek ya.
Kalau tadinya kan iyeyo, kalau sekarang adalah yeyo. Oke, contoh kalimatnya yang ini Anda boleh perhatikan ya Robun. Jogoshi komputer yeyo. Seperti itu. Nah, ada kata-kata jogot. Jogot itu artinya apa? Jo berarti itu jauh. Kemudian got artinya benda. Berarti benda itu Udah itu yeyo diakhiri apakah tanda tanya komputer, diartikan apakah apakah komputer. komputer Seperti ini ya, Hiroko. Kita artikan. Jogoshi komputer yeyo. Benda itu jauh. Apakah komputer? Dan selanjutnya, poin nomor 2, Anda boleh perhatikan. Itu kalimatnya adalah gesarangi eisayeyo. Dari kata gesaram. Apa itu gesaram artinya? Orang itu Ini adalah orang itu dekat. orang itu dekat. Kemudian yeyo diartikan apakah? Bisa dok. Dokter tuh seperti ini. Jadi kalau kita Dokter. artikan orang itu dekat, apakah dokter? Seperti itu. Di sini apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau misalkan huruf terakhir dari kata bendanya adalah vokal, maka teman-teman nanti menggunakan akhiran dalam bentuk yeyo untuk yang informal ya. Nah, ini juga sama nih, komputer kan huruf terakhirnya adalah vokal O. Ini ya, to. Nah, to itu kan dari tiet tambah dengan o samping. Maka pakainya yang yeyo karena kategorinya vokal. Kemudian Isa juga sama, huruf terakhirnya adalah vokal A. Jadi teman-teman pakainya yang yeyo. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Robun? Untuk akhiran iyeyo dan yeyo. Paham saya. Paham ya? Bisa. Ingat-ingat kalau kalimat tanya, berarti nanti di belakangnya itu ada tanda tanyanya ya, Robun. Ya, jadi kalau misalkan nanti di belakangnya ada tanda tanyanya, berarti ini kalimatnya informal dalam bentuk kalimat tanya yang diartikan apakah, seperti itu. Untuk detailnya sih nanti di bawah ada lagi ya mengenai 12 kalimat tanya. Nanti dia bakalan dikombinasikan kalau dalam percakapan ya teman-teman. Pastikan kalau dalam percakapan Anda nggak tahu ini dia mau nanya apa mau kalimat positif kayak gitu kan nggak tahu ya. Kalau misalkan obrolan langsung kan nggak ada tanda tanyanya kayak gitu tuh. Nah itu biasanya akan dilengkapi dengan kalimat tanya. Nah di depannya nanti ada lagi. Ya, nanti misalkan ditanya Isarami nugu yo, kayak gitu. Jadi Isarami nugu. Nah, itu kan ada kalimat tanya nugu. Berarti dia akhiran yeyonya itu sudah dipastikan dia kalimat tanya seperti itu. Gitu ya. Nanti detailnya di bawah adalah seperti itu. Oke. Sementara sudah paham untuk bentuk kalimat tanya Yorbun yang akhiran yeyo dan yeyo yang diartikan apakah dalam bentuk informal. Aman-aman. Oke, baik. Aman Kalau saya. paham, saya akan coba lanjutkan ke bawah dalam bentuk kalimat positif. Ini ya. Kalau kalimat positif berarti diartikan apa? Diartikan ada. Adalah Iya, betul. Diartikan adalah, teman-teman. Bunyinya gimana, saya? Bunyinya sama ya dengan yang atas, yaitu iyeyo atau yeyo. Bedanya apa, saya? Bedanya adalah kalau di sini untuk iyeyo atau yeyo itu diakhiri tanda titik. Maka dia akan diartikan adalah seperti itu. Untuk penggunaannya gimana, Sam? Penggunaannya sama. Iyeyo digunakan untuk kata benda yang berakhirannya adalah konsonan. Kemudian untuk yeyo, ya yeyo sendiri digunakan untuk kata benda yang berakhirannya adalah vokal. Seperti itu. Jadi sama ya dari segi fungsi penggunaannya, yang membedakan adalah akhirannya. Nah, ini akhirnya titik nih. Maka diartikan adalah. Kalau akhirnya tanda tanya, berarti diartikan apa? Apakah. Kita masuk ke contoh ya, Yorobun. Ini rumusnya tadi sudah dibahas. Kita coba masuk ke contoh. Kalimatnya adalah igosen jilpaniyo. Nah, ini subjek ya, Yorobun. Partikel subjek. Berarti subjeknya adalah igot. Igot itu artinya apa, igot? Artinya adalah benda ini. betul, benda ini. Kemudian Cilpanieo adalah Cilpan itu apa Cilpan? papan Papan tulis
papan tulis. Gitu. Seperti ini ya Robun. Kemudian di bawahnya ada lagi Joginen Shijangyeyo. Berarti gimana kalau kita artikan jogi? Jogi itu apa? Di Di sana. sana, betul. adalah Kemudian di sana adalah adalah kemudian pasar. Gabon adalah seperti itu. Jadi di sana adalah pasar. Joginen Shijangyeyo. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk cara penggunaannya? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa saya. Oke, baik. Kalau bisa kita coba lanjutkan di bawah, dua terakhir. Gesarami Yoris Sayeyo. Kalau kita artikan gimana? Gesara berarti orang itu ya Robun. Ya, orang itu kemudian Yorisa Yeyo adalah Yorisa itu juru masak atau Kitchen. koki biasanya adalah koki. Kemudian poin nomor 2 kalimatnya adalah Igosen Nembiyeyo. Igosen berarti benda ini. Nembiyeyo adalah nembi panci. Oke, seperti ini teman-teman penggunaannya ya. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah di sini kalau akhirannya adalah vokal, maka Anda pakainya yang yeyo. Terus karena di akhir titik, maka dibacanya adalah. Kalimatnya dalam bentuk positif ya. Kemudian di sini juga sama ya, nembi hurufnya adalah vokal i, jadi pakainya yang yeyo. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk bentuk positif. Bisa ya? Bisa ya, Robun? Bisa saya. Oke, Bisa betul. saya bisa. Kita coba lanjutkan ke atasnya. Aduh, nah ini. Oke, kita coba lanjutkan teman-teman ke bawah mengenai kalimat negatif ya. Kalau tadi sudah bentuk positif dan kalimat tanya yang bunyinya iyeyo atau yeyo. Kalau kalimat tanya berarti diakhiri tanda tanya. Dan kalau kalimatnya positif yang diartikan adalah diakhiri oleh tanda titik seperti itu. Kemudian kalau kalimat negatif ya dalam bentuk informal atau untuk kalimat ngobrol dengan teman seperti itu, maka dia bunyinya adalah aniyeo. Kalau sebelumnya itu kan yang bentuk formal animnida ya. Kalau di sini bunyinya adalah aniyeo. Seperti itu. Artinya apa? Artinya sama. Bukan. Ya, jadi diartikan bukan. Rumusnya juga sama ya, Rebun ya. Pertama adalah subjek tambah dengan partikelnya apa, kemudian tambah dengan kata benda, ditambah dengan partikel kata bendanya apa, bisa pakai i atau ga, kemudian diakhiri dengan ani. Kalau di sini bebas ya, maksudnya bebas gimana Sam? Jadi si kata bendanya ini nanti kan bebas tuh, ditambah dengan partikel i atau ga, terus akhirnya nanti langsung ke ani. Nggak usah pakai iyeyo atau yeyo kayak gitu maksud saya. Gitu ya. Contoh kalimat yang ini, saya kan coba buatkan satu yang ini. Kegosen, kemudian cegi anio. Kegosen, berarti apa kegosen? Artinya adalah benda itu ya Rebun. Ya Ya, itu. benda itu, kemudian ke belakang anio, artinya apa? Bukan. Bukan. Cegi, apa itu cegi? Artinya Buku. Buku. Jadi benda itu bukan buku. Di sini kenapa pakainya i, partikel kata bendanya? Karena Konsonan. huruf terakhirnya adalah konsonan. Betul. Kemudian kenapa partikel subjeknya pakai en? Akhirannya konsonan. Betul. Sama ya Hirobun. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaannya ya. Silakan coba Anda isi di buku Anda ya. Jostaramen Gasuga Ani. Ini Gasu artinya penyanyi ya. Kemarin sudah ditulis ya, masih ingat saya rasa. Silakan ditulis. Gasu itu artinya penyanyi untuk latihan Anda.
Kemudian Yoginen Hwajangsil aniyeyo. Hwajangsil maknanya toilet. Ini saya ulang-ulang biar teman-teman tuh ingat ya untuk kosakatanya. Silakan ditulis dulu. Hwajangsil maknanya toilet. Oke, sudah ditulis. Gasu itu penyanyi, Hwajangsil itu artinya toilet. Sudah ditulis ya, Bun? Ditulis itunya dulu aja ya untuk bagian kata bendanya dulu aja. Oke, selanjutnya ada bagian yonsep atau latihan. Ini untuk latihan Anda ya, tugas Anda untuk coba mengerjakan. Kalimat yang pertama, saya beri contoh satu. Di sana jauh adalah sekolah. Di sana jauh, ini kan ada keterangan jauh ya, berarti pakainya nanti jo. Gitu. Sana jauh adalah sekolah. Berarti gimana subjeknya? Berarti mulai dari di sana jauh. Maka kalimatnya adalah jogi, ya bisa pakai jogiga atau joginen. Ya bebas ya Bun. Nah gitu ya. Anda boleh pakai jogiga atau joginen. Sini saya contohkan jogiga. Kemudian setelah subjeknya kita tuliskan, maka lanjut ke kata bendanya. Ini adalah hakyo. Hakyo itu maknanya adalah sekolahan. Ya. Hakyo, kemudian ini kan diminta kalimat tanya ya Bun. Maka kalimat tanya bisa pakai iyeyo atau yeyo. Karena hakyo huruf terakhirnya adalah vokal, maka teman-teman nanti penggunaannya yang yeyo, hakyo, yeyo. Kemudian jangan lupa tanda tanyanya. Kenapa Sam? Ya karena di sini kalimatnya kalimat tanya. Seperti itu. Kalau kita artikan gimana? Di sana jauh, apakah sekolahan? Seperti itu. Kemudian Anda diminta rubah dalam kalimat positif. Berarti gimana? Jogiga, hakyo, yeyo. Apa yang berubah? Yang berubah hanya tanda belakangnya saja. Yang tadinya tanda tanya dirubah menjadi tanda titik. Gampang kan ya, Robun? Gampang ya. Nah, yang kemudian kalau kita dari segi arti gimana? Maka artinya juga berubah. Jadi, di sana jauh adalah sekolah. Oke. Kemudian untuk kalimat negatifnya gimana, Sam? Sama ya, mengikuti dari aturan tadi di rumusnya. Jogine. Nah, di sini ini kenapa saya pakainya nen? Biar enak nanti saat di partikel kata bendanya. Kalau misalkan saya di sini pakai ga, terus di sini pakai ga lagi, kan jadinya nggak enak ya, Robun. Jadi ada dua ga. Mana subjeknya? Karena sih teman-teman jadinya bingung. Makanya sini saya rubah pakai yang nen. Begitu ya. Jadi kenapa sih kok di awalnya itu harus pakai nen atau en dulu? Ya, diutamakan pakai itu supaya saat di partikel kata bendanya itu tidak bertabrakan. Kayak gitu ya, jadi tidak sama ya, Robun. Joginan hak yoga anio. Jadi di sana jauh bukan sekolahan. Sampai sini bisa dipahami untuk cara mengerjakannya ya, Robun? Boleh disampaikan? Bisa, Sam. Ya, ada pertanyaan sebelum teman-teman mengerjakan? Ada sekitar berapa? 4 soal ini. 5 ya. 5 sudah 1 berarti sisa 4 teman-teman. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, saya beri waktu Anda sekitar berapa nih? 15 menit ya. Silakan coba Anda kerjakan, nanti kita akan langsung bahas ya. 15 menit untuk Anda mengerjakan bagian kalimat negatifnya ini, ada 2. Terus tambah dengan yang yonsepnya 4 Oke, waktunya mulai dari sekarang ya Robun, silakan coba dikerjakan. Halo Sam. Oke, waktunya sudah habis, saya mulai dari Kak Sri dulu, dibantu baca untuk poinnya ini, nomor 2, silakan. Jo saramen gasuga aniyeyo. Terus saraman gas suga anie. Kalau kita artikan gimana Kak Sri? Jadi, Orang itu bukan penyanyi. oke, orang itu kira-kira kalau Jo jauh atau dekat? Jauh Sam. Oke, orang itu jauh. Ani berarti bukan. Gasu penyanyi. Benar ya, Yorobun. Jadi Jo saramen gasuga anie. Orang itu jauh bukan penyanyi. Selanjutnya poin nomor 3, Kak Sri masih dibantu baca lagi. Yoginen wajangsiri aniyeyo.
Yoginen Hwajangsiri Anieo, betul. Kalau kita artikan gimana? Menjadi Di sini bukan toilet. betul. Di sini. Oke, sebentar. Saya coba lihat dulu itu. Di sini bukan toilet. Benar ya, teman-teman? Yoginen di sini. Anieo artinya adalah bukan, kemudian Hwajangsil maknanya toilet. Oke, jadi Yoginen Hwajangsirian nih. Ini bukan toilet. Terima kasih Kak Trif. Selanjutnya ke bawah ya di poin Yonsep latihan teman-teman nomor 2. Saya masuk ke siapa nih yang belum? Mas Bagus. Halo Mas Bagus. Halo Sam, Mas Bagus sudah dikerjakan belum? Poin nomor 2. udah Sam. Sudah. Mm. Silakan dibantu baca untuk kalimat Indonesianya dulu. Orang itu jauh adalah direktur. Orang itu jauh adalah direktur. Kira-kira kalau kita rubah dalam kalimat tanya gimana? Jadi Josaramen sajang nimiyeyo. betul ya. Kita coba tulis dulu ya, Rebun. Orang itu jauh berarti Jo, Ta, Ramen, kemudian Sajangnim. Pakainya apa? Iyeyo atau Yeyo? Iyeyo. Sajangnim Iyeyo. Bener ya. Kenapa kok pakainya Iyeyo? Karena Sajangnim huruf terakhir adalah Konsonan. konsonan. Bener ya. Iyeyo ini diartikan apakah. Jadi kalau kita artikan orang itu jauh, apakah direktur. Kemudian yang kalimat positifnya gimana? Josaramen sajang nimiyeyo. Sama Sam. Ya. Akhirannya Titik. menggunakan iya. Titik. Kalau kita artikan gimana? Orang itu adalah direktur. Orang itu jauh adalah Direktur. direktur. Kemudian kalau kalimatnya bentuk negatif gimana? Menjadi Josaramen sajang nimi aniyeyo. betul. Sajang nimi, kemudian jadinya ani. Ini ya, ani. Sebentar. Anieo seperti ini. Kalau kita artikan gimana untuk yang poin negatif? Orang itu bukan direktur. Iya, orang itu bukan direktur. Sampai sini bisa dipahami? Teman-teman, Bisa cara Sam. mengerjakannya bisa dipahami? Bisa ya? Saya belum Bisa, menemukan bisa. Mas Rizal nih. Mas Rizal kemana ini ya? Dia belum hadir ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Jadi Jo, Saramen, Sajang Nimi, Anieo. Orang itu jauh, bukan direktur. Bisa ya? Terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya saya ke Kak Ana ya. Oke, silakan. Dari Kak Ajeng, sorry ya. Saya lupa terus namanya ya, karena namanya berbeda di sini. Kak Ajeng, halo Kak Ajeng. Halo Sam, halo Sam. Oke, Kak Ajeng, silakan dibantu baca kalimat Indonesianya. Benda ini adalah meja belajar. Oke, kalau kita rubah dalam kalimat tanya gimana? Menjadi Jadi igosen 책상 이에요. igosen, kemudian meja belajar adalah 책상 ceksang ya. 이에요. Ceksang, akhirannya pakai yang iyeyo atau yeyo? 이에요. Kenapa pakainya iyeyo? Karena 책상nya konsonan. Huruf Akhiran dari akhirnya konsonan. ceksang adalah konsonan. Kalau kita terjemahkan ini artinya gimana? Benda ini Mm-mm. apakah meja belajar? Betul. Kalau kalimat positifnya gimana? 이것은 책상이에요. Oke, akhirannya pakai Titik. diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi Benda ini adalah meja belajar. betul.
betul. Kemudian kalau kalimat negatifnya gimana, Kak Ajeng? 이것은 책상이 아니에요. Oke. Anieo seperti itu. Kalau kita diartikan gimana? Benda Jadi, ini bukan meja belajar. iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya, Yorobo. Sebetulnya gampang, tinggal langsung pahami aja. Oh, ini kata bendanya akhirannya vokal, berarti nanti pakainya yang yeyo. Kalau akhirannya konsonan, berarti pakainya yang iyeyo. Nah, kalau diakhiri tanda titik, berarti diartikan adalah. Kalau diakhiri tanda tanya, diartikan apa. Seperti itu ya. Terima kasih Kak Ajeng. Selanjutnya saya ke yang belum siapa nih? Mas Anggun, udah dikerjakan belum Mas Anggun? Oke, Mas Anggun belum bisa komunikasi ya. Ke Mas Dwi. Halo Mas Dwi. Halo, San. Mas Dwi, nomor 4 dibantu baca kalimatnya. Di sana jauh adalah perpustakaan. Di sana jauh adalah perpustakaan. Kalau kalimatnya dirubah menjadi kalimat tanya gimana? Menjadi Jogiga dosakuan Ieyo, Giga Dosoguan, dosakuan Ieyo, Dosoguan Iyeyo. Seperti ini. Oke, tanda tanya ya. Kalau kita artikan gimana ini? Jadi, di sana apakah perpustakaan? oke, di sana jauh, apakah perpustakaan? Kemudian kalau kalimat positifnya gimana? Jogiga Hmm, dosakuan Ieyo. Oke, itu Kayak tiga titik. Dosoguan Iyeyo. Seperti sama ya dari segi ininya. Tapi nanti diartikan apa? Artinya Di sana adalah perpustakaan. iya betul. Kemudian selanjutnya untuk kalimat negatifnya, jadi Jogiga dosaku dosakuan dosakuani Anieyo. ya, akhirnya jadi ani ya. Ani seperti ini. Kalau kita artikan gimana ini? Di sana bukan perpustakaan. Ya, di sana jauh, bukan perpustakaan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk penggunaannya. Paham? Bisa ya. Oke, selanjutnya saya ke Mas Amung. Halo Mas Amung. Halo Sam, Mas Amung dibantu baca nomor 5. orang itu adalah pegawai negeri. Orang itu adalah pegawai negeri, betul. Kira-kira gimana? Perubahannya menjadi Kalimat tanya. ya. Gesaramen gongmuwon ieo. Gesaramen. Ini orang itunya pakai yang dekat ya, karena tidak ada keterangan jauh sih teman-teman. Jadi Anda pakainya yang dekat, makanya pakainya gesaramen, kemudian gongmuon. Gongmuon Won ieo. Yeyo. Tanda tanya, berarti diartikannya gimana ini? Orang itu dekat. Hmm, Apakah pegawai negeri? iya, betul. Kalau kalimat positifnya gimana? Jadi, Kalimat positifnya jadi gesaramen gongmuwon ieo. oke, diartikan Orang itu adalah pegawai negeri. iya, betul. Kalau kalimat negatifnya, jadi Gesaramen gongmuwoni anieo. iya, betul. Anieo. Kalau kita artikan gimana? Jadi, Orang itu bukan pegawai negeri. ya orang itu bukan pegawai negeri. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Kalau misalkan nanti ada yang masih bingung, Anda boleh bertanya di WhatsApp ya, atau boleh di sini juga boleh. Ada yang masih bingung nggak atau sudah paham? Ada yang merasa masih bingung, boleh disampaikan mengenai penggunaan kalimat tadi. Paham Sam? Paham ya. Baik, kalau paham, kita coba lanjutkan ke sini. Oke, sementara nanti saya jelaskan sampai di bagian bentuk ini saja ya, karena biar lebih apa namanya, biar lebih paham. Nanti teman-teman bisa mengulas ulang sebelum ini biar lebih paham aja.
Oke, selanjutnya adalah perubahan untuk kata kerja dan kata sifat ya. Kalau sebelumnya itu kan untuk kata benda tuh yang akhiran imnida, imnika, animnida, yeyo, yeyo, aniyeyo itu digunakan untuk kata benda gitu. Kalau sekarang dipakai buat kata kerja atau kata sifat ya. Nah, kalau perubahan dalam bentuk formalnya ini Anda boleh perhatikan ke sini. Kalau dalam bentuk formalnya untuk apa namanya? Perubahan yang pertama pakainya bisa biepnika atau semnika. Ya, jadi kalau teman-teman nanti untuk kata kerja atau kata sifat itu pakainya adalah biepnika atau semnika. Jadi bukan imnida, imnika bukan. Tapi akhirannya nanti akan berubah menjadi biepnika atau semnika. Nah, ini diartikan apakah ya, Rebus. Begitu ya. Nah, untuk penggunanya sendiri gimana saya biepnika di bentuk kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah vokal. Kemudian kata kerja kata sifat yang berakhiran real juga pakainya yang biepnika. Kenapa? Karena nanti realnya dihilangkan seperti itu. Kemudian sini ada lagi penjelasannya bahwasanya untuk yang semnika digunakan kata kerja kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan. Contohnya ya ini saya akan beri contoh satu ya Rebun. Di sini kata kerjanya adalah yolda. Kata dasarnya itu yolda. Yolda itu maknanya adalah membuka. Itu kan kategorinya kata kerja ya. Yolda. Semua yang berakhiran da itu akan dihilangkan. Jadi da-nya itu dihilangkan. Diambil hanya yol saja. Oke. Tadi kan aturan nomor 1 dijelasin tuh. Kalau misalkan huruf terakhirnya adalah konsonan, bentuknya real, maka realnya dihilangkan. Otomatis kita hanya ambil yo saja. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Jadi kalau ada kata-kata yolda seperti ini, maka yang diambil hanya yo-nya saja. Kenapa kok diambil yo-nya saja, Sam? Karena da memang semuanya da dihilangkan. Kemudian untuk yang berakhiran real seperti ini, realnya juga dihilangkan. Nah, jadi diambil hanya yo saja. Setelah yo, kemudian ditambahkan dengan yang akhiran biepnika. Kira-kira kalau digabung gimana menjadinya ya, Robert? Menjadi Yomnika. iya, betul. Yomnika seperti ini. Kalau kita artikan apa? Apakah 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 membuka? membuka? apakah membuka, betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan ada kata gada ya. Berarti kita hanya ambil ga-nya saja. Ga huruf terakhirnya adalah vokal A. Berarti pakainya yang mana? Biepnika atau semnika? Pakainya adalah yang Nika. Biepnika. Berarti gimana kalau digabung? Jadi Gamnika. gamnika, betul. Sorry. Oke, ini perubahannya menjadi gamnika. Gamnika seperti ini. Kalau kita artikan gimana dalam bahasa Indonesia? Jadi apakah pergi? Apakah pergi, betul. Kemudian ada lagi di bawahnya adalah ikta. Ini ikta itu artinya adalah membaca ya, Bro. Kalau seperti ini huruf terakhirnya apa itu? Adalah konsonan ya. Maka kita pakainya apa? Biepnika atau semnika? Adalah semnika. Berarti gimana penggabungannya menjadi ik sem ik sem mi seperti ini. Apakah membaca? Jadi kalau diartikannya itu apakah membaca ya, Robert? Kemudian ada lagi yang terakhir adalah dari kata jobta ya, artinya melipat teman-teman. Ini kata kerja. Berarti gimana? Jobta ditambah dengan semnika karena akhirannya konsonan maka pakainya yang semnika. Jadi gimana? Menjadi job semnika. Seperti ini. Benar ya, jawabannya adalah job semnika. Artinya apa job semnika? Apakah Apakah melipat? Apakah melipat? Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, untuk bagian yang ini tugas Anda untuk coba mentranslate ya. Ini nanti buat PR saja.
ada opanen gamnika. Jadi gimana kalau kita artikan? Opa dari kata subjek dulu. Opa itu artinya kakak. 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 Kakak laki-laki. Iya, betul. Kakak. Kemudian gamnika dari kata gada artinya pergi. Terus ada biepnika diartikan apakah. Nanti gimana kalau kita artikan? Apakah Kakak pergi? apakah pergi seperti ini. Bisa ya, Robun? Opanen gamnika, kakak apakah pergi? Seperti atau bisa juga apakah kakak pergi? Itu juga bisa ya, lebih kompleks. Tapi biasanya kita mentranslate itu dari subjek dulu. Kemudian poin nomor 2, dongseng. Nih, dongseng itu artinya adik. Silakan Anda tulis di buku Anda. Dongseng adik mokta itu artinya makan. Kemudian emsik artinya adalah makanan. Masih semnika, ini dari kata masyida atau masyita ya, diartikan enak. Silahkan ditulis. Kemudian ada lagi hangguko, artinya bahasa Korea, teman-teman. Kemudian oryopta dari kata oryopda, artinya adalah sulit. Ya, silahkan ditulis, teman-teman. Nanti tugas Anda untuk mentranslate-nya untuk PR. Kemudian sudah ditulis? Udah saya. Oke, selanjutnya kita masuk di bentuk yang positif, teman-teman. Nah, ada dua ya. Jadi untuk yang bentuk apa tadi kalimat tanya ada dua tadi, biopnika dan semnika. Biopnika digunakan untuk kata kerja yang berakhirannya adalah vokal, kalau yang semnika akhirannya konsonan. Ini juga sama yang bentuk positifnya diartikan adalah katanya adalah biopnida dan semnida. Gimana penggunaannya? Berarti biopnida digunakan untuk yang berakhirannya adalah vokal dan real. Jadi yang akhirannya real itu realnya nanti dihilangkan. Kemudian yang semnida digunakan untuk kata kerja kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan. Contoh lagi ya yang ini, coba masuk ke contoh. Dari kata gada, berarti kita ambil hanya gak saja. Ditambah dengan biepnida. Kenapa kok pakainya biepnida? Karena gada huruf terakhirnya adalah vokal A, ya Rugun. Makanya pakai yang biepnida. Kalau kita artikan gimana? Menjadi Gamnida gamnida, betul. Kalau kita artikan gimana gamnida itu? Artinya? adalah pergi di sini. Oke, di situ disampaikan adalah pergi ya, tapi untuk kalimat perubahan dari kata kerja ini, teman-teman cukup diartikan pergi saja. Ya, jadi tidak perlu adalah pergi. Kenapa, Sam? Karena di sini bentuknya adalah kalimat positif. Yang penting Anda tahu, ya Anda paham bahwasanya, oh ini kalimatnya kalimat positif nih. Nah, jadi penanda biopnida ini adalah kalimat dalam bentuk positif. Jadi tidak perlu diartikan adalah pergi. Soalnya yang di kata benda ya, kalau yang kata benda boleh. Kalau yang di sini tidak perlu, nanti kalimatnya jadi malah aneh ya. Oke, seperti itu. Jadi diartikan pergi saja. Kemudian ada lagi yolda. Nah, tadi tuh kalau yang huruf terakhirnya adalah real seperti ini, maka nanti realnya dihilangkan. Teman-teman pakai yang yo saja. Seperti itu, yo. Maka tambah biep nih, biep nida. Karena akhirannya yo, maka pakainya yang biep nih, biep nida. Jadi kita gimana penulisannya? Menjadi yom nida. Artinya apa? Dari kata yolda artinya membuka. Ini membuka saja ya artinya teman-teman. Kemudian ada lagi selanjutnya dari kata jobta. Berarti berubah menjadi job semnida. Artinya adalah melipat. Jadi langsung melipat saja. Oke, kemudian ada lagi ikta, berarti berubah menjadi iksemnida. Diartikan apa, Sam? Diartikan membaca. Seperti itu ya. Jadi perubahan-perubahannya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya hampir sama sih dengan yang sebelumnya ya. Biopnika, semnika, kemudian biopnida dan semnida. Nah, untuk contoh kalimatnya yang ini ada Jo Sarami Cinjol Hamnida. Orang itu jauh ramah katanya. Cinjol Hamnida. Cinjol Hada itu maknanya ramah ya. Jadi kalau kita artikan orang itu ramah ya seperti ini. Oke.
Kemudian poin nomor 2, Anda silakan artikan ya. Gabang artinya adalah tas. Bisamnida dari kata bisada maknanya mahal. Kemudian poin nomor 3, kimchi. Kimchi itu makanan khas Korea ya. Kemudian mepsumnida dari kata mepta. Mewo atau mepta ya. Artinya adalah pedas. Kemudian poin nomor 4, yogi Anda sudah paham. Kemudian cup dari kata cipta artinya adalah dingin ya. Silakan coba Anda tulis untuk PR ya, ada 3 ini. Kemudian, nah habis ya materinya. Setelah habis di perubahan dalam bentuk formal untuk kata kerja, itu ada konsep atau latihan. Nah, latihan ini digunakan untuk PR juga. Oke, jadi PR untuk Anda ya, Rebun. PR yang pertama, saya akan beri contoh satu ya, Rebun. Kalimatnya adalah ibu memasak. Nah, ini kan kalimatnya ibu memasak ya, Rebun. Kalau Anda menemukan kalimat seperti ini, maka subjeknya siapa? Subjeknya adalah Ibu. ibu. Berarti ibu bahasa Koreanya adalah omoni. Boleh oma juga sama ya. Apa oma gitu. Ini pakainya omoni. Nah, berarti kita tuliskan omoni dulu untuk kalimatnya ya, Yorobun. Nanti akhirnya pakai inika atau yang biopni seperti itu. Jadi omoni, partikel subjeknya apa? Karena huruf terakhir ini adalah vokal i, jadi pakainya nen. Oke. Omoninen, kemudian memasak. Memasak adalah yorihada. Ini ya, yorihada. Yorihada itu maknanya adalah memasak. Berarti kalau akhirnya hada kan berarti danya dihilangkan. Anda ambil hanya ini yoriha saja. Yoriha huruf terakhirnya adalah vokal, maka teman-teman penggunaannya yang pakai apa? Yang biopnika atau biopnida seperti itu. Maka perubahannya menjadi yorihamnika. Apakah memasak seperti itu? Untuk positifnya omoninen yorihamnida, ibu memasak. Seperti itu ya Rebun, bisa dipahami untuk cara mengerjakan tugas PR-nya. Bisa Sam. Saya, nah nanti untuk yang panjang seperti ini, naik sepeda, ya teman-teman tuliskan seperti ini. Jajon gorel tada, ini soalnya sudah dibuatkan ada partikel relnya, partikel objeknya. Jadi teman-teman tuliskan saja ini jajon gorel tada, nanti yang berubah bagian tadanya. Seperti itu ya. Kemudian untuk poinnya ini, ayah pergi memancing. Nanti teman-teman tuliskan ayah dulu, kemudian memancing dulu ya. Jadi ayah memancing terus baru pergi. Jadi kata kerjanya itu di belakang. Ya, bagian yang gak ada itu posisinya selalu di belakang. Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk PR-nya ya. Silakan nanti Anda kerjakan. Ini ada 2 tadi ya. Yang ini dikerjakan translate. Kemudian yang ini juga berikut dengan yang latihan soalnya. Oke, itu untuk PR teman-teman. Besok kita akan langsung bahas. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan malam hari